Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah pelepasan energinya yang dalam, sosok Yunce juga muncul dan dia dengan cepat menunjuk ke belakang dengan jarinya. Mayat murid Sekte Jiwa Hitam yang masih berdiri mulai segera tertutup lapisan es tipis. Seluruh tubuhnya benar-benar membeku sebelum aura darahnya menyebar. Yunce bahkan tidak menoleh untuk meliriknya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan kemudian, sosoknya menghilang ke udara lagi. Pada saat itulah sosok murid Sekte Jiwa Hitam lainnya muncul di pintu masuk lembah. Begitu dia melihat mayat tanpa kepala, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia hendak melarikan diri karena dorongan hati, ketika seberkas cahaya dingin tiba-tiba keluar dari kanannya dan menembus tenggorokannya. Di arah lain, 4 murid Sekte Jiwa Hitam Ilahi sedang berjalan dalam kelompok. Yunce menyembunyikan dirinya di atas batu gunung yang tingginya sekitar 50 meter, saat tatapannya yang acuh tak acuh tertuju pada mereka. Dengan menggunakan Moon Splitting Cascade bersama dengan Sound Butterfly Blade, dia yakin bahwa dia benar-benar mampu membunuh siapapun di bawah alam kesengsaraan ilahi, tanpa mengeluarkan suara atau menghadapi bahaya apapun. Namun jika terdapat banyak target pembunuhan, pihak lain harus segera dikalahkan, sebelum mereka dapat merasakan kehadiran si pembunuh. Membunuh 2 orang secara bersamaan masih baik-baik saja tetapi akan sedikit merepotkan jika melawan 3 orang. Mengingat ada 4 orang dalam kelompok itu, akan terlalu sulit untuk membunuh mereka tanpa memberitahu orang lain tentang kehadirannya, bagaimanapun juga, mereka bukanlah murid biasa dari Sekte Jiwa Hitam. Ketika keempat orang itu berada dalam jangkauan pandangannya, dia tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia membuka kancing kondisi tembus pandangnya, saat api merah tua menyala di pupil matanya yang acuh tak acuh. Kekuatan jiwa tak berbentuk menyebar keluar dan menutupi sekeliling. Domain alam ilusi, kupu-kupu merah. Keempat murid itu menghentikan langkah mereka pada saat yang sama dan pandangan mereka secara bertahap tertuju ke depan. Di seluruh mata mereka terpantul sosok kupu-kupu merah tua yang sedang menari di udara. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang tampak seperti api? Salah satu murid bertanya. Sobat, apakah kamu perlu menanyakan yang sudah jelas? Tapi, ini pertama kalinya aku melihat kupu-kupu seperti itu. Mungkinkah itu semacam roh api? Jawab murid lainnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, melihat kupu-kupu merah menari di depan matanya. Bagaimana mungkin roh api ada di sini? Oh, satu lagi datang, sekarang, lebih dari 10 roh api bergabung dengan 2 lainnya. Ini sangat aneh. Dari mana mereka terbang? Saat berbicara, dia sama sekali tidak menyadari matanya semakin lebar dan suaranya menjadi semakin lemah. Sepertinya, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, dan semakin banyak, semakin banyak. Dalam jangkauan pandangan mereka, seekor kupu-kupu merah menyala bertambah menjadi 2 dan kemudian, mereka kembali bertambah menjadi lebih dari 10, beberapa ratus, beberapa ribu, sementara mereka dalam keadaan linglung, sampai seluruh bidang penglihatan dan lingkungan mereka dipenuhi oleh mereka, akhirnya, mereka tidak dapat melihat kupu-kupu merah tua di garis pandang mereka, yang kini hanya dipenuhi oleh nyala api yang sangat membara. Pada saat apinya padam, api jiwa mereka juga telah padam. Bang, 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 bang. Seperti tumpukan kayu yang tertiup angin, keempat murid Sekte Jiwa Hitam jatuh satu demi satu, dalam waktu singkat hanya dalam 2 tarikan napas. Cara mereka mati terlihat persis sama, mereka semua memiliki ekspresi kusam di wajah mereka dan mata mereka terbuka lebar, tapi mereka tidak memiliki kilau apapun dan hanya tampak putih keabu-abuan. Tubuh mereka masih memancarkan aura kekuatan hidup mereka,
darah mereka bersirkulasi seperti biasa dan jantung mereka juga berdetak dengan kecepatan yang sama, namun, mereka tidak akan pernah bisa bangun lagi. Sosok Yunche juga menghilang dari tempatnya saat ini, saat dia mendekati target berikutnya tanpa terlihat. Red Butterfly Domain adalah kekuatan tahap ke-8 dari Golden Cross Record of the Burning World. Itu adalah domain mental kedua yang dimiliki Yunche setelah mewarisi domain jiwa naga. Namun perbedaan di antara keduanya adalah bahwa domain jiwa naga memiliki efek menakutkan jiwa yang sangat kejam. Di sisi lain, meskipun domain kupu-kupu merah tidak sekuat domain jiwa naga, ia memiliki efek yang lebih kejam dan bengis yang membakar jiwa hingga musnah. Yang lebih menakutkan lagi adalah fakta bahwa hal itu memungkinkan penggunaan kekuatan api gagak emas dengan jiwa sebagai medianya, yang memungkinkan untuk menggunakan kekuatan api gagak emas tanpa melepaskannya keluar tubuh. Selama seseorang mampu mengendalikannya dengan baik, mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk melawan lawan tanpa membiarkan pihak lain mendeteksi emisinya. Masih ada waktu hampir 2 jam sebelum penilaian berakhir tetapi Lei Kuangfeng tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Wilayah pegunungan di depan matanya sangat sunyi. Tidak ada teriakan para murid atau auman binatang buas dan bahkan angin yang bertiup melewati telinganya pun sangat jelas. Rasa tidak nyaman yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia terbang ke langit, saat dia dengan cepat melepaskan indera rohnya tetapi gagal merasakan aura murid manapun, bahkan setelah waktu yang lama. Perasaan tidak nyaman di hatinya semakin besar dan dia segera terbang ke kedalaman pegunungan, dengan tatapannya mengarah ke bawah. Akhirnya, suatu saat nanti, dia merasakan aura beberapa makhluk hidup, tapi segera setelah itu, pupil matanya menyusut dan dia terbang ke bawah. Ada 6 mayat tergeletak tewas tergeletak di tanah. Mata mereka terbuka lebar tetapi tidak ada pupil yang terlihat di dalamnya. Pernapasan dan aura mereka sangat lemah dan tidak ada luka atau aura darah di tubuh mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bergerak sedikit pun, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Apa yang terjadi di sini? Lei Kuangfeng sangat terkejut di dalam hatinya. Kemudian, dia tiba-tiba melompat berdiri, melepaskan auranya yang dalam dan meraung dengan suara yang sangat keras, "Siapa itu? Siapa yang berani-berani berkomplot melawan sekte jiwa hitamku? Tunjukkan dirimu." Raungannya menjangkau jauh ke tempat-tempat yang jauh di wilayah pegunungan tetapi tidak ada respon sama sekali. Saat lapisan es mencair, aura darah yang semula tersegel juga mulai menyebar ke udara. Melacak auranya, Lei Kuangfeng menemukan mayat para murid satu demi satu. Cara mereka semua meninggal sama. Mereka telah dipenggal dan bagian kepala mereka yang terpisah dari tubuh mereka begitu halus, seolah-olah sengaja dipoles. Ada beberapa kepala dengan ekspresi ketakutan dan beberapa bahkan terlihat tenang. Murid-murid yang kepalanya masih tegak memiliki mata melotot, tanpa kecuali. Mereka tampaknya memiliki kekuatan hidup tetapi kesadaran mereka telah berubah menjadi ketiadaan. Menyusul penemuan semakin banyak murid yang mati, Lei Kuangfeng secara bertahap melebarkan matanya karena ketakutan, 6, 10, 30, 60, 100. Pada akhirnya, dia menemukan mayat dari 100 murid, tidak ada satupun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Yang mengejutkan, dia tidak merasakan suara, gerakan, atau aura yang tidak biasa selama ini, dia juga tidak mendengar transmisi suara dari murid manapun. Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Apakah para murid bertindak sendiri atau dalam kelompok, mereka semua terbunuh dalam sekejap, bahkan tidak membiarkan mereka mengeluarkan suara. Kalau tidak, selama seseorang mengeluarkan jeritan yang sedikit keras, meskipun setengah nafas, dia akan bisa merasakannya. Dibandingkan dengan kemampuan membunuh mereka secara instan, hal yang bahkan lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa untuk membunuh murid alam jiwa ilahi secara instan,
bahkan seorang praktisi alam kesengsaraan ilahi perlu mempekerjakan setidaknya 50% dari kekuatan mereka, energi. Dia bisa dengan mudah merasakan energi sebesar itu ketika dia sendiri tidak terlalu jauh dari mereka, bahkan jika pihak lain menahannya segera setelah pelepasannya. Tapi, dia sebenarnya tidak merasakan apapun saat 100 murid menemui kematian mendadak seperti itu. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuat kulit kepala Lei Kuangfeng mati rasa. Rasa dingin merambat di punggungnya, tidak mungkin. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Jangan bilang itu ulah Go, hantu atau roh. Siapa ini? Jika kamu punya nyali, pergilah ke sini sekarang. Beraninya kamu memprovokasi sekte jiwa hitam kami. Tunggu dan lihat saja. 9 generasi kerabatmu akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kami. Sambil melolong dengan gila, Lei Kuangfeng dengan cepat berbalik di udara, melihat ke segala arah. Raungannya tampaknya mempunyai kekuatan yang mencengangkan, namun di dalam hatinya dia gemetar dan ketakutan. Dia bisa saja membatalkan masalah ini jika itu hanya menyangkut murid muda biasa dari sekte jiwa hitam. Tapi, 100 murid yang mengalami kematian aneh dan mendadak bukan hanya murid luar biasa, mereka juga merupakan 100 murid paling menonjol dari generasi saat ini di Aula 36. Kematian mereka merupakan kerugian yang sangat besar bagi Aula ke-36, serta bagi sekte jiwa hitam. Konsekuensi paling langsung dari kejadian ini akan terlihat di kompetisi besar sektwide. Aula ke-36 mereka akan langsung tenggelam ke peringkat terbawah dan generasi muda Aula tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka kepada orang lain. Merasa kedinginan dan takut di dalam hatinya, tidak butuh waktu lama hingga sikapnya yang memaksakan itu runtuh. Dia secara acak mengambil mayat 2 murid dan dengan cepat terbang ke arah markas sekte. Sesampainya di lokasi sebelumnya, tiba-tiba dia merasakan bau darah yang cukup menyengat. Di tempat dia menunggu selama 2 jam dengan mata tertutup tadi, ada 2 kalimat yang ditulis dengan huruf cukup besar dan berdarah saat ini. Kehidupan 100.000 murid sekte jiwa hitam, untuk memperingati jiwa roh kayu. Ling Yun, aura darah merembes ke udara, dengan jelas menunjukkan bahwa itu ditulis beberapa waktu yang lalu. Namun, entah itu dulu atau sekarang, dia tidak merasakan keberadaan aura apapun. Lei Kuangfeng merasakan tubuhnya mulai menggigil tak terkendali. Dia mengeluarkan batu pencitraan yang mendalam dan mencetak gambar surat-surat berdarah itu. Tidak lagi berani berteriak, dia malah bergegas ke sekte dengan tergesa-gesa. Sekte jiwa hitam ilahi. Bergegas dengan gila-gilaan sepanjang perjalanan kembali sambil membawa mayat para murid, Lei Kuangfeng akhirnya kembali ke sekte tersebut, tampaknya belum sepenuhnya pulih dari ketakutannya. Sebagai wakil kepala aula dari sekte jiwa hitam, dia adalah orang yang cukup terkenal, bahkan di alam Darkia, tapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal yang aneh dan menakutkan. Tepat ketika dia hendak berlari langsung ke aula utama, dia melihat seseorang sedang berjalan ke arahnya dan segera meningkatkan langkahnya. Orang itu bertubuh pendek dan kekar, tetapi sorot matanya menakutkan dan kejam. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya tetapi paksaan yang keluar dari tubuhnya akan membuat hati orang berdebar ketakutan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, perasaan menindas yang hampir menakutkan akan mengikuti di sekelilingnya. Itu adalah aura mengerikan dari alam roh ilahi. Kemanapun dia pergi, semua murid penjaga di sekte itu akan segera berlutut untuk bersujud padanya. Lei Tiangang adalah kepala aula dari 64 aula dan sepupu master sekte Lei Qianfeng. Kedudukannya setara dengan semua tetua di sekte jiwa hitam dan tingkat kekuatannya telah mencapai tahap tengah alam roh ilahi. Di alam Darkia, dia adalah orang yang memiliki kedudukan jempolan, yang akan membuat orang mengubah ekspresi mereka setiap kali namanya disebutkan dalam percakapan. Entah itu di dalam atau di luar sekte, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Kepala Balai Guru,
Lei Kuangfeng dengan cepat bergegas menuju Lei Tiangang. Melihat mayat di tangan Lei Kuangfeng, Lei Tiangang bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi pada mereka? Kepala Balai Guru, bawahan ini mengawasi penilaian pemilihan murid hari ini, menggantikan ketua aula di Gunung Jiwa Hitam. Tapi tak disangka, 100 dari mereka menemui ajalnya di Black Soul Mountain. Sambil menjawab, Lei Kuangfeng terus menyeka keringat dingin di dahinya. Apa? Lei Tiangang sangat marah. Seseorang benar-benar berani berkomplot melawan murid-murid Sekte Jiwa Hitamku. Siapa yang melakukannya? Bawahan ini tidak tahu, kata Lei Kuangfeng. Saat bawahan ini menemukan mereka, semuanya sudah mati. Seluruh kejadian terjadi dalam waktu 2 jam. Bawahan ini tidak terlalu jauh dari lokasinya tetapi tidak dapat merasakan adanya ketidakberesan saat terjadi. Apa katamu? Lei Tiangang mengerutkan alisnya tetapi jelas tidak mempercayai kata-katanya. Lei Kuangfeng meletakkan mayat di tangannya, tidak hanya itu, cara murid-murid ini meninggal juga sangat aneh. Beberapa dari mereka dipenggal, tanpa ada tanda-tanda berperang melawan musuh dan bahkan lebih banyak lagi murid diubah menjadi mayat hidup. Lei Tiangang berjongkok, sambil mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dada mayat. Segera setelah itu, kerutan muncul di wajahnya. Kemudian, dia meraih bagian atas kepalanya dan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama, sebelum perlahan berdiri dengan ekspresi gelap dan tidak pasti. Kepala Balai, apa sebenarnya alasan di balik kematian mereka? Lei Kuangfeng bertanya. Lei Tiangang memiliki tatapan suram dan keruh di matanya, saat dia bertanya dengan suara berat, seberapa jauh lokasi mayat para murid ini darimu? Paling lama kurang dari 25 km, jawab Lei Kuangfeng. Mengingat fakta bahwa para murid hanya bisa pergi sejauh itu, kemungkinan besar mereka semua telah meninggal dalam waktu 15 menit setelah dimulainya penilaian. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, musuh mampu membunuh 100 murid tanpa membuat khawatir siapapun, atau terdeteksi olehmu, meskipun kamu berada dalam jarak yang dekat, itu adalah sesuatu yang bahkan aku mungkin tidak dapat melakukannya. Lei Kuangfeng ketakutan di dalam hatinya, bawahan ini sama sekali tidak berani menutupi mata kepala Balai Guru. Jadi menurutku, Lei Tiangang masih memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Cara mereka menemui kematian bahkan lebih aneh lagi. Tidak ada luka internal atau eksternal pada tubuh mereka dan bahkan kekuatan hidup mereka masih ada di tubuh mereka, seolah-olah mereka mati karena menjalani seni pencarian jiwa. Murid ini sudah berada di alam jiwa ilahi dan karenanya, asal-usul jiwanya kebal untuk menyerang. Kecuali dia sendiri meninggalkan semua perlawanan, mustahil bahkan bagi Master Sekte untuk dapat mencari jiwanya. Kulit kepala Lei Kuangfeng menjadi mati rasa, mungkinkah itu ulah hantu atau roh? Omong kosong macam apa itu? Lei Tiangang menegur dengan marah. Tiba-tiba dia bertanya, apakah pihak lain benar-benar tidak meninggalkan jejak apapun? Lei Kuangfeng dengan cepat mengeluarkan batu citra mendalam dan menampilkan gambar yang telah dilacak sebelumnya, dia pastilah orang yang meninggalkan kata-kata ini. Kehidupan 100.000 murid Sekte Jiwa Hitam, untuk memperingati jiwa roh kayu. Ling Yun, ekspresi wajah Lei Tiangang tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya sambil meraung keras, segera kirim pemberitahuan ke setiap aula untuk memobilisasi setidaknya 5.000 murid dan minta mereka segera dikirim untuk melakukan pencarian di pegunungan. Mereka harus menangkap orang hidup yang mereka temukan di sana. Aku mengizinkanku untuk melukai atau melumpuhkan target, tapi mereka harus memastikan mereka tetap hidup. Lei Kuangfeng terkejut. Meskipun begitu banyak murid Sekte Jiwa Hitam yang dibunuh, akan terlalu berlebihan untuk melakukan pencarian skala besar di gunung. Ketua Balai Guru, siapa sebenarnya Ling Yun ini? Jangan bertanya apapun, Lei Tiangang berkata dengan suara berat.
Apakah kamu tahu mengapa Master Sekte secara pribadi melakukan perjalanan sepanjang malam untuk pergi ke kota Darkia secara tiba-tiba? Siapa sangka dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk datang kepada kita, kehidupan 100.000 murid Sekte Jiwa Hitam, ya. Itu kata-kata yang sangat menakutkan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat pergi dan lakukan apa yang aku katakan. Ingat, para tawanan harus masih hidup ketika mereka dibawa kembali ke sekte. Dipahami, mendapat perintah dari atasannya, Lei Kuangfeng segera berangkat untuk melaksanakan tugasnya. Lei Tiangang mengeluarkan giok transmisi suara sambil berkata, Master Sekte, tidak perlu pergi ke kota Darkia sekarang. Ling Yun sendiri telah mendatangi kita. Tak lama kemudian, keributan muncul di mana-mana di Sekte Jiwa Hitam. Beberapa ratus ribu murid berjalan keluar dari sekte dalam barisan dan langsung menuju ke pegunungan Jiwa Hitam. Itu benar-benar contoh pertama pengiriman hampir 10% murid di seluruh sekte sekaligus, untuk mencari di sekitar gunung. Apalagi hal itu terjadi tanpa ada indikasi sebelumnya. Pegunungan Jiwa Hitam adalah rumah bagi binatang buas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada sangat sedikit praktisi mendalam yang mau mengambil risiko untuk masuk ke sana, apalagi menuju ke kedalaman. Wilayah timur pegunungan milik Sekte Jiwa Hitam. Jadi kecuali seseorang sudah bosan hidup, tidak ada satupun praktisi mendalam di alam Darkia yang berani mendekati tempat itu, tidak peduli betapa beraninya mereka. Oleh karena itu, meskipun pencarian skala besar berlanjut dari siang hingga malam, selain banyak binatang buas yang terkejut dengan gerakan mereka, para murid sekte tersebut tidak menemukan sosok satu orang pun. Saat tirai malam tiba, lapisan kabut abu-abu tebal menyelimuti seluruh pegunungan. Karena tidak mencapai apapun, tim pencari kembali ke sekte satu demi satu dan melaporkan hasilnya ke Lei Tiangang. Kepala Balai Guru, kami mencari sepanjang hari tetapi apalagi seseorang, kami bahkan tidak menemukan tanda-tanda orang luar muncul di sana. Orang itu kemudian melirik ke arah Lei Kuangfeng. Lei Kuangfeng, apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Beraninya aku bercanda tentang masalah seperti itu. Lei Kuangfeng berkata dengan suara marah. Kepala Balai, saya yakin dia pasti sudah melarikan diri segera setelah dia berhasil dalam rencananya. Namun, selama dia belum meninggalkan alam Darkia, dia pasti akan jatuh ke tangan kita, cepat atau lambat. Sepertinya dia benar-benar melarikan diri dari pegunungan. Saya salah jika mendapat kesan bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa 100.000 murid kami. Sekte Master pasti akan tiba di sini. Jadi mari kita tunggu dia sebelum membahas masalah ini lebih lanjut. Lei Tiangang mengalihkan pandangannya ke semua Master Aula, sebelum tiba-tiba berkata, mengapa jumlah kalian berkurang satu? Bagaimana dengan yang dari Aula ke-11? Kepala Balai Guru, saat dia menyelesaikan kata-katanya, suara langkah kaki yang mendesak datang dari luar. Segera, seorang pria paruh baya buru-buru berlari masuk. Dia adalah salah satu wakil ketua Aula ke-11, Lei Chuo. Melihat penampilannya, kerutan muncul di wajah semua orang yang hadir. Lei Tiangang bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi sekarang? Kepala Balai Guru, ketika bawahan ini memeriksa jumlah murid sebelum memimpin mereka kembali ke sekte, secara mengejutkan ditemukan bahwa 160 dari mereka telah menghilang. Bawahan ini kemudian segera memerintahkan orang-orang untuk kembali ke Gunung Jiwa Hitam, dan baru mengetahui beberapa saat yang lalu, bahwa 70 mayat telah ditemukan sejauh ini. Terlebih lagi, cara mereka mati persis seperti yang dikatakan Lei Kuangfeng sebelumnya. Para murid yang mayatnya belum ditemukan seharusnya juga mengalami kematian kejam yang sama. Apa? Suasana di aula besar tiba-tiba berubah. Semua ketua aula terkejut, dan juga sedikit ketakutan, terlihat di wajah mereka. Tidak hanya beberapa ratus ribu murid yang menjadi bagian dari tim pencari,
hampir 200 wakil ketua aula dan bahkan ketua aula memimpin mereka, namun, mereka belum menemukan jejak pelakunya. Namun, lebih dari 100 murid telah meninggal tanpa ada seorang pun memperhatikan. Terlebih lagi, menilai dari reaksi Lei Chuo, jelas bahwa dia tidak merasakan apapun ketika para murid dibunuh oleh musuh. Rasa dingin yang kuat menjalari tubuh semua orang di aula besar. Apa yang sedang terjadi? Sebelum pemilik suara itu muncul sendiri, sebuah suara bermartabat membawa paksaan seperti guntur, membebani hati dan jiwa setiap orang yang hadir. Di pintu masuk aula besar, seorang pria parubaya berjubah hitam terlihat berjalan perlahan. Ada tanda ular hitam dengan mulut ganas terbuka lebar, terjalin petir, terukir di dadanya. Mengikuti di belakangnya adalah 4 orang yang mengenakan jubah hitam serupa. Seiring dengan kedatangan mereka, arus udara di seluruh aula besar segera membeku, menimbulkan perasaan menindas seperti awan gelap menutupi langit. Orang yang memimpin kelompok tersebut adalah ketua sekte dari Sekte Ilahi Jiwa Hitam, Raja Alam Agung dari Alam Darkya, dan juga orang yang berdiri di puncak jalan mendalam di Alam Darkya, satu-satunya praktisi menakutkan di alam Raja Ilahi. Lei Qianfeng, Master Sekte. Begitu dia tiba, semua orang segera berlutut dan menundukkan kepala. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani mengangkat kepalanya tanpa izin. Bangun, Tiangang, apa yang terjadi? Tatapan Lei Qianfeng menyapu orang-orang di aula, saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Lei Tiangang bangkit dan dengan cepat menceritakan semua yang terjadi hari itu. Ling Yun. Lei Qianfeng sedikit menyipitkan matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Ini sungguh aneh. Sebelum Sekte Jiwa Hitam Ilahi saya mendapat kesempatan untuk menyelesaikan masalah lama dengannya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk datang dan menimbulkan masalah bagi kami dan bahkan mengaku mengambil nyawa 100.000 murid sekte saya, dan itu untuk roh kayu. Hehe, sepertinya orang ini orang gila. Master Sekte, Ling Yun ini mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Cara murid-murid itu mati membuatku teringat pada orang-orang iblis di wilayah ilahi utara. Menurut rumor yang beredar, orang-orang iblis itu tetap bersembunyi di kegelapan dan mencuri jiwa manusia tanpa mengeluarkan suara. Tentu saja, mereka tidak akan meninggalkan wilayah ilahi utara, jadi Ling Yun tidak mungkin berasal dari sana. Hanya saja, cara yang dia gunakan cukup mirip, kata Lei Tiangang. Setelah kita menangkapnya, secara alami kita akan mengetahui metode yang dia gunakan, kata Lei Qianfeng dengan suara tegas. Jelas sekali bahwa Ling Yun bersembunyi di pegunungan jiwa hitam. Besok, mobilisasi semua anggota dari 64 aula dan lakukan pencarian di seluruh pegunungan jiwa hitam. Lakukan apapun yang diperlukan, saya ingin Anda menemukannya dengan cara apapun. Master Sekte, siapa sebenarnya Ling Yun ini? Seorang Master Aula akhirnya bertanya. Anda tidak perlu tahu banyak tentang masalah ini. Ketahuilah bahwa dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh alam bela diri ilahi. Lei Qianfeng berkata dengan suara muram. Mendengar 3 kata itu, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang dia ambil dari tangan kita. Lei Qianfeng menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan cahaya ganas. Alam bela diri ilahi telah memberi kita batas waktu hanya 1 bulan. Jika kami gagal mengambil benda itu, kami mungkin harus menghadapi konsekuensinya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Ingatlah bahwa, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Di malam yang sama, nama Ling Yun diketahui oleh setiap anggota sekte tersebut. Setelah pencarian skala besar pertama, pencarian dengan skala lebih besar dilakukan keesokan harinya. Selain itu, yang dikirim semuanya adalah anggota dari 64 aula. Perlu dicatat bahwa 64 aula adalah bangunan tingkat paling atas di Sekte Jiwa Hitam.
Semua orang merasa terlalu berlebihan jika melibatkan begitu banyak orang hanya untuk menemukan satu orang, seperti permainan kucing menangkap tikus. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah awal dari mimpi buruk yang menakutkan. Mirip dengan hari pertama, mereka mencari sepanjang hari tetapi tidak menemukan siapapun. Saat mereka secara bertahap menuju ke kedalaman, mereka menemukan mayat satu demi satu, yang semuanya adalah murid dari Sekte Jiwa Hitam. Tidak ada yang melihat atau mengetahui bagaimana mereka mati, juga tidak merasakan aura atau suara yang tidak biasa di depan mereka, seolah-olah jiwa murid-murid yang mati itu terbang dan berhamburan secara tiba-tiba. Mereka tidak menemukan petunjuk pada akhir hari dan hanya bisa kembali dengan tubuh 200 orang mati yang masih hidup dan tidak berjiwa. Situasi yang sama terjadi pada hari ketiga pencarian. Pada hari keempat, Lei Tiangang secara pribadi menuju ke Pegunungan Jiwa Hitam, memimpin semua Master Aula. Mereka berdiri tinggi di langit dan melepaskan perasaan roh mereka hingga batasnya. Beberapa jam kemudian, mereka mendapat transmisi suara yang membuat mereka hampir muntah darah. Ketua Balai Guru, para murid yang tinggal di sekte untuk menjaga alam rahasia Black Mountain semuanya ditemukan tewas. Cara mereka mati sangat mirip dengan bagaimana para murid di Black Soul Mountain kehilangan nyawa mereka, kemungkinan besar itu adalah ulah Ling Yun. Ketua Balai Guru, para murid yang tinggal di sekte untuk menjaga alam rahasia Black Mountain semuanya ditemukan tewas. Cara mereka mati sangat mirip dengan bagaimana para murid di Black Soul Mountain kehilangan nyawa mereka, kemungkinan besar itu adalah ulah Ling Yun. Apa? Alam rahasia pegunungan belakang. Lei Tiangang mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras. Ayo pergi, Ling Yun tidak ada di sini. Setelah gagal mendapatkan apapun di Pegunungan Jiwa Hitam, mereka membalikkan wilayah di belakang gunung untuk mencari target tetapi tetap tidak mencapai apapun. Namun, mereka terus-menerus menerima informasi yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Kepala Balai Guru, 200 murid yang kembali ke sekte setelah melakukan tugas mereka di wilayah ketulusan ungu terbunuh dalam perjalanan. Tidak satu pun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Master Sekte, sekelompok orang yang pergi ke kota Darkia mengikuti perintah rahasiamu, semuanya berakhir mati. Mayat mereka ditemukan kurang dari 150 km jauhnya dari sekte tersebut. Kepala Balai, putra kedua dan ketujuh dari Ketua Balai ke-17, serta murid yang menjaga mereka, telah meninggal di Sungai Jiwa Hitam, itu pasti terjadi 1 jam yang lalu. Para murid yang dikirim untuk mengangkut batu petir ungu 6 jam yang lalu belum tiba dan tidak ada kabar dari pihak mereka juga. Kemungkinan besar mereka sudah. Informasi menakutkan datang secara berurutan, menyebabkan orang-orang sekte tersebut gemetar ketakutan. Mereka akan menerima informasi tentang kematian atau hilangnya murid Sekte Jiwa Hitam setiap hari. Kematian dan penghilangan akan terjadi dalam periode waktu dan wilayah yang berbeda tetapi hal yang tetap sama adalah bahwa semua insiden terjadi di sekitar Sekte Jiwa Hitam dan hanya murid sekte tersebut yang menghilang. Jumlah korbannya berkisar antara beberapa hingga beberapa ratus orang. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, Sekte Jiwa Hitam telah kehilangan beberapa ribu murid. Jika hanya para murid yang kehilangan nyawanya, seluruh sekte pasti tidak akan panik. Ketika jumlah murid yang mati meningkat dari hari ke hari dalam setengah bulan ini, Sekte Jiwa Hitam tidak menyia-nyiakan harga apapun dan dengan gila-gilaan mencari petunjuk untuk melacak Ling Yun. Sekte tersebut sangat bersemangat dalam pencarian sehingga tampaknya mereka dapat memobilisasi 8 juta murid sekte tersebut kapan saja. Tidak ada hari di mana mereka tidak mendengar berita kematian murid-murid mereka, yang juga menyiratkan bahwa Ling Yun tidak pernah meninggalkan sekitar sekte tersebut. Tapi Sekte Jiwa Hitam Ilahi, otoritas tertinggi di alam Darkia dan kekuatan yang sangat besar,
bahkan tidak pernah melakukan kontak dengan bayangan, Ling Yun, meskipun dengan gila-gilaan mencarinya di wilayah mereka sendiri. Situasinya sangat buruk sehingga tak seorang pun, mulai dari ketua sekte tertinggi dan kepala aula di tingkat atas hingga murid tingkat terendah di sekte tersebut, bahkan mengetahui target apa yang sebenarnya terlihat. Satu-satunya hal yang mereka sadari adalah namanya, Ling Yun. Ketakutan yang tak terlihat seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada pemandangan Dewa Iblis. Seiring berlalunya hari, rasa takut juga menumpuk dari hari ke hari. Akhirnya, ketakutan di dalam diri orang-orang dari Sekte Jiwa Hitam Ilahi tumbuh sedemikian rupa sehingga tidak ada murid yang berani keluar dari sekte tersebut dengan santai. Siapapun yang harus meninggalkan sekte mengikuti perintah atasan mereka, akan gemetar ketakutan dengan setiap langkah yang mereka ambil di luar sekte, seluruh punggung mereka akan terasa dingin, seolah-olah mata Dewa Kematian diam-diam menatap mereka. Setengah bulan kemudian, Sekte Jiwa Hitam Ilahi akhirnya mengeluarkan perintah larangan yang paling memalukan dalam sejarahnya. Semua anggota sekte dengan tingkat kultivasi di bawah alam kesengsaraan ilahi, dilarang mengambil setengah langkah pun dari sekte tersebut tanpa izin. Sejumlah besar rumor mengejutkan secara bertahap muncul di alam Darkia akhir-akhir ini dan berita tersebut semakin menyebar luas dan semakin ganas dari hari ke hari. Saya mendengar bahwa beberapa ribu murid sekte jiwa lainnya telah tewas di tangan Ling Yun kemarin. Ini baru setengah bulan lebih sedikit tetapi sekte jiwa telah kehilangan setidaknya 50 hingga 60 ribu murid. Bahkan lebih baik lagi, sekte jiwa tidak dapat melukai bahkan sehelai rambut pun di kepala Ling Yun meskipun berangkat untuk mencarinya secara massal setiap hari. Saya bahkan mendengar bahwa mereka tidak tahu seperti apa rupa Ling Yun sampai hari ini. Cih, omong kosong. Ling Yun telah membunuh setidaknya puluhan ribu murid sekte jiwa, oke. Baru kemarin saja mereka kehilangan lebih dari 50 ribu murid, sekarang itulah yang kau sebut dataran mayat dan sungai darah. Putra sulung saudara laki-laki ibuku adalah murid sekte jiwa dan aku telah mendengar ini langsung dari mulutnya. Saat ini nama, Ling Yun, saja sudah cukup untuk membuat murid sekte jiwa gemetar. Katakan, menurutmu siapa Ling Yun itu? Sepertinya sekte jiwa telah memprovokasi Raja Neraka yang masih hidup. Hai teman-teman, dengarkan berita terbaru ini. Sekte jiwa baru saja memberlakukan larangan hari ini, artinya semua murid dilarang keluar dan diharuskan untuk tetap berada di dalam sekte tersebut. Ini benar-benar nyata. Saya tidak percaya bahwa sekte jiwa yang maha kuasa sebenarnya sangat takut sehingga mereka menarik diri seperti kura-kura sungguhan, ini terlalu bagus. Bagus. Wahahaha. Set, pelankan suaramu. Bagaimana jika ada seseorang dari sekte jiwa di dekat sini? Mereka sangat ketakutan sehingga bersembunyi di sarangnya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Bagi seorang praktisi mendalam di alam Darkia, kata terlalu bagus, bahkan tidak bisa menggambarkan betapa menyenangkannya mendengar bahwa sekte jiwa yang terkenal kejam dan lalim di alam Darkia, telah dibantai begitu banyak murid mereka sehingga mereka panik dan tidak punya pilihan selain memberikan larangan. Awalnya mereka hanya berani membicarakan kejadian tersebut secara sembunyi-sembunyi. Tapi saat diskusi semakin memanas dan berita pelarangan sekte jiwa menyebar, atmosfer umum di seluruh alam Darkia naik ke tingkat yang aneh dan penuh semangat hanya dalam beberapa hari, rasanya seolah-olah mereka sedang merayakan datangnya dunia baru, tahun. Terlebih lagi, nama Ling Yun menjadi begitu terkenal bahkan orang tua dan muda pun mengetahuinya. Sekte Jiwa Hitam Ilahi. Bang! Sebuah meja batu hancur berkeping-keping saat Lei Qianfeng berteriak dengan ekspresi segelap dasar pot, siapa yang menyebarkan berita ini? Ini tidak bisa diterima. Pasti Ling Yun yang melakukan ini. Tidak, tapi Lei Tiangang menggelengkan kepalanya. Sangat mustahil bagi Ling Yun untuk bergerak lebih dari 500 km dari tempat ini,
belum lagi tidak mungkin dia bisa menyebarkan rumor ke negara ini dalam waktu sesingkat itu sendirian. Dia mungkin mempunyai kaki tangan dan kaki tangan ini adalah penghuni alam Darkia juga. Lebih tepatnya, berita ini sepertinya menyebar dari kota Darkia, jadi kemungkinan besar komplotannya adalah salah satu kekuatan di tempat ini. Mereka pasti cukup besar juga. Kata-katamu masuk akal, Ketua Balai. Tapi saya benar-benar tidak bisa membayangkan sekte atau kekuatan mana yang cukup berani untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Simpan omong kosong tak berguna itu untuk lain waktu. Lei Qianfeng berkata dengan marah, rakyat jelata yang kotor itu secara alami akan menutup mulut mereka begitu kita menangkap Ling Yun. Jika dia benar-benar memiliki kaki tangan di alam Darkia, maka kami akan memastikan bahwa mereka menemui akhir yang tragis.